Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Nanda semua di video kedua untuk materi matematika peminatan. Oke, di video pertama kita sudah pelajari tentang fungsi eksponensial ya. Nah, kemarin kita sudah bisa menggambar grafik bagaimana sih bentuknya grafik dari fungsi eksponensial. Sekarang lanjutannya adalah kita akan pelajari tentang persamaannya ya. Persamaan apa? Eksponensial. Oke. Nah, kemarin ketika kita mempelajari grafik eksponensial, kita dilatar belakangi dari suatu soal ya. Masih ingat soalnya seperti apa kemarin? Nah, ini dia. Jadi latar belakangnya kemarin bagaimana sih terbentuknya suatu fungsi eksponensial, kita bisa melihat dari soal ini. Latar belakangnya kan suatu bakteri membelah setiap 1 menit sekali menjadi 2 bagian. Nah, dari pernyataan ini kemarin kita sudah buat model matematika dalam bentuk apa? Fungsi eksponensial. Jadi kita sudah memodelkan pernyataan ini menjadi model matematika. Gimana model matematikanya? Fx sama dengan 2 pangkat x ya. Jadi ini model matematika dari ini. Jadi contoh dalam suatu kehidupan sehari-hari, beginilah dia fungsi dari eksponensial. Nah, ini namanya apa nih? Fungsi eksponen ya. Oke, fungsi eksponensial nih yang kayak gini. Jadi fx sama dengan 2 pangkat x dinyatakan dalam bentuk perpangkatan atau eksponen gitu ya. Nah, sekarang persamaan eksponensial itu apa sih? Kalau misalnya ini saya tambahkan nih, pernyataan ini menjadi pertanyaan gitu ya. Misalnya pada menit berapa bakteri tersebut menjadi 64 bakteri. Nah, ketika saya tambahkan dengan soal seperti ini, maka bagaimanakah bentuk matematikanya, model matematikanya? Nah, berarti yang ini fx-nya kan dirubah ya menjadi 64. Karena x-nya ini kan menitnya nih. Menitnya dalam model matematika yang sudah kita pelajari kemarin, x-nya ini kan menitnya. Kemudian fx ini adalah jumlah bakterinya pada menit kesekian, pada menit ke X. Sehingga ketika bakteri tersebut 64 banyaknya, menit berapakah dia? Nah, berarti 64 sama dengan 2 pangkat X. Nah, nanti X-nya ini yang dicari kan? Sehingga inilah yang namanya apa? Persamaan eksponen ya. Persamaan eksponensial. Nah, kalau kemarin ini dia masih dalam bentuk fungsi, maka sekarang setelah kita tetapkan pada titik tertentu di F-nya 64 di contoh yang ini, maka ini menjadi persamaan eksponensial. Oke. Nah, sekarang kita akan perdalam lagi apa sih yang dinamakan dengan persamaan eksponensial. Oke, persamaan eksponensial. Nah, jadi bentuknya nanti ada berbagai macam ya. Persamaan eksponensial ini ada banyak macamnya. Nanti kita akan lihat satu persatu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam persamaan eksponensial ini,
kita harus mengingat sifat-sifat eksponen yang sudah dipelajari di SMP dulu. Nah, kalau lupa, mari kita coba mengingat satu persatu ya. Nah, salah satu sifatnya begini kan, sifat pertama, A pangkat N itu sama dengan apa? A dikali A dikali A, terus kali A sebanyak berapa kali? Sebanyak N kali ya. Contohnya gimana? A pangkat 5 itu artinya apa? A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali kan? Atau 2 pangkat 3 artinya apa? 2 kali 2 kali 2. Nah, ini sifat yang pertama, masih ingat ya? Kemudian sifat yang kedua, apalagi? A pangkat 0 artinya apa? 1 ya. Kemudian ada lagi nggak? A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya gimana nih? A pangkat min 2 itu sama dengan 1 pangkat A pangkat 2. 1 per A pangkat 2. Kemudian, atau contohnya 3 pangkat min 4 itu sama artinya dengan 1 per 3 pangkat 4. Kalau yang ini contohnya bebas sih. Misalnya 5 pangkat 0 ya 1. Atau 4 pangkat 0 1 ya. Oke, sifat yang keempat gimana tuh? A pangkat A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan apa? A pangkat M ditambah N. Nah, ini sifat keempat. Contohnya gimana? 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 sama dengan apa? 2 pangkat 5 tambah 3 ya. Sama dengan 2 pangkat 8. Kemudian sifat yang kelima, masih ingat nggak? Apalagi? A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N ya. Contohnya gimana tuh? Kayak inilah misalnya A pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 kurangi 3 sama dengan 2 pangkat 2. Oke ya, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, apalagi ya? A pangkat M dalam kurung pangkatkan N sama dengan apa? A dipangkat M dikali N ya. Jadi dikali kalau yang ini. Contohnya gimana tuh? Misalnya 2 pangkat 5 dipangkatkan 3 sama dengan apa nih? 2 pangkat 5 kali 3 sama dengan 2 pangkat berapa? 15 ya. Ini sifat yang keenam. Ada lagi nggak? Ada ya. Misalnya sifat yang ketujuh, A kali B pangkat M. Nah, ini sama artinya dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M ya. Nah, jadi contohnya misalnya 2 kali 3 dipangkatkan 2 itu sama artinya dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 ya. Coba kalau kita jabarkan ini 2 kali 3 berapa? 6 kuadrat. 6 kuadrat apa? 36. Kalau yang sebelah sini 4 kali 9. 4 kali 9 berapa? 36. Ya bener kan? Oke, kalau bukti-buktinya kita tidak perlu pelajari sekarang karena sudah dipelajari dulu pas SMP ya. Kita hanya mengingat-ingat sifat-sifat dari eksponen untuk membantu kita mempelajari persamaan eksponen yang akan kita pelajari sekarang gitu ya. Oke, ini sifat yang ketujuh ya. Sifat ke-8 ada nggak ya? Nanti kalau ada silahkan di kolom komentar. Saya cuma ingat sampai sini dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam persamaan eksponensial ya. Kalau tadi sudah kita mengingat-ingat materi SMP, sifat-sifat eksponen yang akan membantu kita untuk menyelesaikan persamaan eksponensial di SMA sekarang ini. Oke. Nah, bentuk yang pertama, sekarang kita ke bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Nah, bentuk yang pertama itu seperti ini dia bentuknya. A dipangkatkan dengan fx itu sama dengan A pangkat B
Oke, sorry, begini ya. Begini di bentuk pertamanya nih. Tapi dia punya implikasi nih. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka bisa disimpulkan fx itu sama dengan p. Dengan syarat apa? Syaratnya seperti kemarin, A tidak boleh sama dengan 1 dan A itu harus lebih dari 0. Kenapa begitu? Sama seperti alasan yang kemarin untuk fungsi ya. Jadi misalnya ini 0, gimana dia? Misalnya ini 1, gimana dia? Misalnya ini negatif, gimana dia? Nah, dia harus terpenuhi syarat ini, gitu ya. Atau kalau kita mau coba, boleh lah. Misalnya hanya 1 pangkat, misalnya fx-nya ini 2x gitu ya, sama dengan 1 pangkat p-nya misalnya 3. 1 pangkat x-nya berapapun nanti hasilnya 1 kan, ini juga 1. Jadi tidak terlalu tidak terlalu powerful lah istilahnya. Jadi 1 sama dengan 1 ya udah gitu, jadi tidak perlu terlalu banyak dicari gitu kan. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang dengan syarat seperti ini kita punya implikasi nih, kesimpulan bahwa fx itu sama dengan p gitu ya. Sehingga kita bisa menyelesaikan seandainya ada persamaan seperti ini, bagaimana sih nanti penyelesaiannya gitu kan. Contoh, nah contohnya misalnya ada 2 pangkat 5x ditambah 3 itu sama dengan 64. Nah, gimana nih caranya menyelesaikan? Caranya adalah kita rubah dulu ini dalam bentuk 2 pangkat sekian, karena kita punya apa? A sama A nih, jadi harus sama ya. Di sini yang ini 2, di sini juga harus ada 2-nya gitu kan. Gimana cara supaya ini ada 2? Maka ini kita jabarkan dalam bentuk yang lain, dalam bentuk pangkat. Berarti 2 pangkat 5x plus 3 sama dengan 2 pangkat berapa sih? 64 itu 2 pangkat 2 kan 4, pangkat 3 8, pangkat 4 16, pangkat 5 32, pangkat 6 64. Berarti ini 2 pangkat 6 ya. Berarti sudah sama nih sama yang ini kan, sudah sama nih. A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Jadi yang mana fx nya? Yang ini kan, sedangkan p nya yang mana? Yang ini. Jadi karena sudah seperti ini, maka berlakulah yang ini kan implikasinya. Maka dia berimplikasi, jadi menyebabkan apa? Menyebabkan 5x ditambah 3 sama dengan 6. Nah, jadi konsekuensi dari ini adalah seperti ini gitu ya. Sehingga apa? Kita langsung bisa selesaikan 5x tambah sama dengan, pindah ya, 3 ke sini, 6 kurangi 3 ya. 5x sama dengan 6 kurangi 3 berapa? 3. Berarti x sama dengan 3/5. Jadi x-nya adalah 3/5, sehingga persamaan ini terpenuhi gitu ya. Kalau kita masukkan x-nya ke sini 3/5, maka nanti hasilnya adalah 64. Kalau mau dibuktikan boleh ya. Jadi 2 pangkat 5, x-nya berapa? 3/5 plus 3 sama dengan, ini berarti kan 2 pangkat, ini coret-coret berarti 3 tambah 3 ya, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? 64. Terbukti ya. Jadi benar ini penyelesaian kita. Nah, misalnya contoh yang tadi, contoh kedua yang tadi tuh, pada saat pada saat 64 bakterinya, berapakah di menit berapakah dia? Nah, itu kan contohnya pada menit berapa bakterinya itu pada saat dia 64 jumlah bakterinya. Kan tadi begini model matematikanya kan, pada saat 64
sama dengan 2 pangkat X. Nah, sehingga kita selesaikan 64 ini kan 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat X. Sehingga menghasilkan X sama dengan 6. Nah, ini jawabannya ya untuk soal yang tadi. Untuk soal latar belakang kita mempelajari persamaan eksponensial gitu ya. Sehingga jawabannya adalah pada menit ke-6 bakteri berjumlah berapa? 64 buah atau apa ya? Buah atau 64 bakteri lah gitu ya. Nah, oke, jadi ini bentuk yang pertama untuk persamaan eksponensial ya. Jadi untuk memperkenalkan dulu pada anak-anak semua bahwa inilah yang namanya persamaan eksponensial. Kalau kemarin kita sudah pelajari fungsi, nah kemudian fungsi tersebut diturunkan menjadi persamaan karena pada saat dia berada di titik tertentu fungsi itu, maka dia menjadi persamaan. Nah, persamaan ini ada banyak bentuknya ya, persamaan eksponensial ini. Nah, ini adalah bentuk pertama, yaitu apa tadi? A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Maka untuk menyelesaikannya, ini implikasinya adalah fx sama dengan p. Jadi kita bisa menggunakan ini. Tapi syaratnya harus begini dulu dia. A-nya harus ada A di sini, kemudian A di sini. Jadi sama nih. Dan syaratnya apa? Syaratnya adalah A tidak boleh sama dengan 1 dan A itu lebih dari 0 gitu ya. Nah, untuk bentuk yang selanjutnya kita akan pelajari di video-video berikutnya. Jadi ada banyak nih bentuknya dari persamaan eksponensial. Jadi tidak hanya ini saja, nanti ada bentuk kedua dan seterusnya. Oke. Terus semangat belajar dan tetap semangat ya, dan tetap menjaga kesehatan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.